proses musrenbang ini sudah berjalan sejak kemarin. Lumayan, sejak kemarin sudah diikuti oleh seluruh para desa, BPD, dan kecamatan. Mari kita aplaus. Hanya memang teman-teman saya dari kabupaten, ya, dari OPD banyak yang belum hadir. Jadi hari kemarin itu mestinya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan melibatkan seluruh OPD. Nah ini saya minta teman-teman Bapeda dan OPD yang lain untuk kegiatan besok maupun seterusnya. Hadiran OPD itu tidak di hari kedua. Hari kedua kita lebih banyak mendengar arahan dari Bupati Wakil Bupati tentang bagaimana arahan di tingkat pusat dan provinsi dari Bapak Gubernur sebenarnya. Oh yang detail, oh idana, garisnya marmai kan musinya. Dan mati Pak. Musinya semua kemarin dari kecamatan yang dilakukan pembulatan. Sudah ya Pak Camat? Sudah. Baik, hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami bersama bahwa musrenbang ini bukan sekedar seremonial, ya, tapi benar-benar ini berangkat dari kondisi real, ya, di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kita menyatukan ini semua untuk dua lembaga, ya, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Usulan itu bisa saja dari bawah, ya, bisa saja dari desa yang sudah dicatat oleh lembaga legislatif, oleh para anggota DPRD kita pada saat turun reses. Ya. Kemudian dari Bapak Camat dan seluruh jajarannya dari desa, DPD, kita juga punya perangkat. Mungkin saja usulan kita itu sama, mungkin saja lokusnya sama, lokasinya sama. Kita mungkin usul tembok penyokong untuk satu wilayah yang sering namanya tergerus karena air atau lain-lain. Nah, kita tidak bicara tentang dikotomi dari usulan itu. Ya. Kalau nanti teman-teman DPR dari hasil resesnya mereka sudah lakukan, tinggal teman-teman Bapeda mengkompilasikan itu semua. Nanti keluarnya, ya, mau bunyinya pokok pikiran ataupun lain-lain, tetapi yang penting adalah buat kita adalah itu untuk masyarakat di kabupaten atau di kecamatan Doli. Setuju ya? Ya. Jadi tidak untuk dikotomi. Usulan itu semuanya dari bawah. Yang kita hindari adalah ini proses musrenbang sudah jalan baik-baik, semua sudah dari bawah, tetapi tiba-tiba muncul ada kegiatan yang baru yang tiba-tiba saja kita tidak tahu dari mekanisme yang mana. Ya. Nah itu yang perlu kita hindari. Jadi pencatatan pengkompilasian yang waktu sekarang musrenbang ini menjadi dokumen yang penting, yang kita tidak lagi masukkan lagi yang tiba-tiba muncul usulan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 adalah bagian penting dari perjalanan pembangunan kita. Ya. Tantangan ke depan memang tidak ringan. Kita sudah rasakan saat ini ya, akibat perubahan lingkungan, banyak wilayah kita mengalami musibah, ya, banjir, tanah longsor. Jangan jauh-jauh, kita nonton di TV itu. Tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Ya, kalau Kabupaten Bandung itu apa namanya? Tapi kalau namanya bencana ya bisa saja terjadi. Oleh karena itu kita semua mesti jaga. Ya.
kita harus jaga kondisi lingkungan kita, terutama pembabatan hutan yang tidak terkendali. Ini Bapak Desa harus kontrol betul. Kenapa demikian? Karena di banyak wilayah, mungkin tidak di daerah kita, tapi di Sumatera, di Kalimantan sudah jadi masalah. Perubahan iklim, curah hujan makin tinggi, banjir, tanah longsor di mana-mana. Kita mau bangun yang baru, tapi tiba-tiba muncul yang lama. Jembatan roboh, jalannya tergerus. Nah, kita di sini mungkin belum, tapi kita sudah lihat di Gorong Merah, di apa yang lalu. Ya, kita mau prioritaskan yang lain, ternyata muncul baru. Yang baru-baru ini kita di sungai apa di atas Gunung Lowarian, yang jalan provinsi Lorea juga. Itu perlu penanganan. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin di Kupang, ya, teman-teman OPD mereka mengeluh. Kami dikasih target pendapatan tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena memang secara real memang belanja yang dana dari pusat alokasi jauh dan memang tidak lagi sebesar yang kita alami seperti yang dulu. Sehingga setiap daerah termasuk juga provinsi, mereka juga harus menggenjot pendapatan PAD. Nah, demikian juga kita di ND. Kita di ND juga begitu. Kalau kita mau bangun banyak, ya kita harus cari uang. Kita harus cari uang. Nah, dengan berbagai cara, berbagai strategi kita sudah lakukan, ada beberapa cara, dan mudah-mudahan ini bisa membawa hasil yang baik. Nah, karena itu selain perubahan lingkungan, juga kondisi ekonomi global, tuntutan pelayanan yang semakin baik, semakin tinggi. Bapak Ibu, kemarin Bapak Presiden di Rakernas menyampaikan bahwa sudah banyak pihak luar yang datang belajar di Indonesia. Kok bisa 87 juta pemerintah tanggung biaya kesehatan? Jadi orang tak heran-heran, termasuk juga lembaga negara. Kami mau belajar di Indonesia bagaimana bisa, ya, rakyatnya bisa tercover semua. Kita di Lori semua sudah tercover BPJS belum? Doa apa ya? Sebagian besar sudah, ya. Ada yang belum, ya. Dokter nanti koordinasi dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial ada perwakilan dari Unsos. Tidak ada. Nanti koordinasikan dari mana supaya untuk masyarakat kita yang sampai dengan saat ini belum dapat kartu BPJS, coba diproses lagi. Ya. Ini perintah Bapak Presiden karena dia senang karena hampir semua wilayah itu sudah tercover. Dari laporan dari BPJS pusat itu sudah di atas 80%. Nah, kita baru-baru sudah terima penghargaan di Jakarta. Saya kebetulan mewakili Bapak Bupati terima penghargaan yang dari BPJS itu. Kemudian juga harapan masyarakat, ya. Masyarakat di sana sini memang masih banyak kekurangan, tetapi secara nasional program untuk ketahanan pangan, khususnya swasembada pangan, kita ini sudah berhasil. Tahun 2025 itu Indonesia sudah swasembada pangan. Tapi pertanyaannya adalah pangan di sini beras. Jadi stok beras di Bulog ini ada. Nah, tapi tidak merata untuk seluruh wilayah. Di wilayah-wilayah yang jadi produsen beras,
itu memang kondisi senyatanya memang tinggi. Nah, saat ini banyak wilayah atau daerah di Indonesia yang melakukan ekstensifikasi, ya, contohnya misalnya di Papua, di Merauke, saat ini besar-besaran di proses untuk penanaman padi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa dengan kebersamaan dan perencanaan yang matang, setiap tantangan atau masalah yang kita hadapi di lapangan, kecamatan dan desa berangsur-angsur ya akan bisa dijawab. Pembangunan yang kita rencanakan hari ini bukan hanya menjawab kebutuhan saat ini, tapi juga untuk mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi Kabupaten Nganjuk ke depan. Karena itu, Pak Bupati dan saya mengajak kita semua untuk berpikir jauh ke depan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berpijak pada data real. Ya. Laporan-laporan real yang berasal dari bawah, ya. Yang tidak saja kita tunggu, ya, laporan-laporan yang baik saja, tetapi kita mau hal yang walaupun jelek, tetapi kalau memang itu dirasakan masyarakat, itulah yang kita perlu. Kemudian solusinya berdasarkan, selain berdasarkan masalah-masalah yang harus kita lakukan, mencari jalan keluar, tetapi juga kita berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Yang itu yang menjadi ciri khas dari jati diri dari masyarakat kita di setiap wilayah. Apa istilahnya kalau apa lokal-lokal? Ya, artinya kearifan lokal itu kan perlu kita hadirin sekalian. Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang lahir dari bawah, disepakati bersama dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Suara masyarakat baik dari desa, kelurahan maupun kecamatan harus menjadi fondasi, ya, fondasi utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang tahun 2020. Tidak boleh ada ide yang diabaikan dan tidak boleh ada kelompok yang tertinggal. Kami berharap bahwa Musrembang ini menjadi forum yang hidup, terbuka dan serutin. Mari kita berdiskusi dengan semangat kolaborasi dan kolaborasi bersama, tidak semata dari sektoral. Mari kita utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan sejatinya pembangunan adalah kerja bersama dan bukan kerja satu atau dua pihak saja. Akhir kata, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Musrembang RKPD tahun 2020 ini sebagai momentum memperkuat komitmen kita bekerja dengan hati, melayani dengan integritas dan membangun ide dengan semangat gotong royong. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap niat baik dan langkah pembangunan yang kita rencanakan bersama. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Dan tidak
delegasi dari masing-masing desa. Juga yang saya hormati tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Singkatnya semua kita yang hadir di forum Muslimat KPD tahun 2007 tingkat Kecamatan Dori tahun 2020. Mengawali sapaan singkat saya ini yang sudah akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan gambaran umum Kecamatan Dori serta problematikanya, yang mana nanti akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian menjadi bahan referensi dan diskusi kita pada acara berikut. Kami dari Kecamatan Dori pada hari ini sangat berbangga dan berbahagia dan merupakan sebuah kehormatan Bapak Wakil Bupati ED untuk pertama kalinya berkunjung di Kecamatan Dori. Kita berikan aplaus dulu. Dan tentu ini adalah sebuah kehormatan dan rasa rindu yang dinanti-nantikan selama ini, yang walaupun secara umum tidak disaksikan secara langsung oleh masyarakat Kecamatan Dori, tetapi setidak-tidaknya melalui Bapak Kepala Desa dan para delegasi yang hadir hari ini bisa menceritakan apa yang dilihat, yang didengar pada hari ini. Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten 1, Asisten 2, dan pimpinan OPD pejabat wakil. Kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan hari pertama, dan itu seremonial acara pembukaan sudah kami lalui dan sudah kami menghasilkan usulan dari masyarakat, yang mana hasil musrembang Des tingkat Kecamatan Dori yang dilaksanakan pada bulan Desember dan disepakati di tingkat desa dilanjutkan dengan pengikutan SPPD, dan di situ terdapat 31 usulan. Nah, kemarin baru diketahui bahwa dari 31 usulan itu hanya 19 usulan yang terverifikasi, yang artinya bahwa 12 usulan itu belum bisa diverifikasi karena kekurangan data dukung, yaitu proposal, foto lokasi, dan sebagainya. Dan hal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati dan pimpinan OPD dari lintas sektor terkait se-Kabupaten ini. Memang harapan para kepala desa bahwa dari 31 usulan itu diharapkan bisa diakomodir semua, yang mana bisa disesuaikan dengan pagu indikatif kecamatan, yang mana berdasarkan pertimbangan dari Bapeda dilihat dengan situasi kondisi wilayah Kecamatan Dori, jumlah penduduk, luas wilayah, maka Kecamatan Dori mendapat pagu indikatif kecamatan sebesar 1,9 miliar, yang tentunya izin Pak Wakil ini kecil dibandingkan dengan kecamatan lain, tetapi kemarin sudah dikasih gambaran dan penjelasan dari Bapeda, sehingga para kepala desa bersama delegasinya tidak protes banyak lagi dan memaklumi itu. Nah, terkait dengan kekurangan data dan sebagainya, kami disampaikan bahwa tidak berarti 12 usulan itu tidak diakomodir, tetapi akan dibiayai dari sumber anggaran lain, dari pusat APBN, dari APBD 1, sehingga lagi-lagi para kepala desa sangat senang dan gembira kembali, berpikirnya bahwa langsung menang. Jadi puji Tuhan ada kebijakan yang diambil, dan ini merupakan arah aturan yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen.
Nah, dari 19 usulan itu Bapak Wakil Bupati perlu kami sampaikan hasil diskusi diperoleh 10 usulan. Benar? 10 usulan yang itu akan dibiayai dari pagu indikatif kecamatan. Dan soal mencukupi tidak dari pagu yang ada itu akan kita dapatkan hasil musrembang tingkat kabupaten mungkin untuk disesuaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas lintas sektor terkait. Salam Pancasila. Izin Bapak Wakil Bupati, pertama saya menyampaikan selamat datang Bapak Wakil Bupati beserta Bapak Anggota Dewan DPRD Kabupaten Dr. Satunas yang sudah sempat singgah sebentar di Kecamatan Riau Timur serta dengan rombongan. Mungkin sedikit saya akan membacakan usulan musrembang yang tadi sudah dibahas tadi. Sedikit informasi bahwa di Kecamatan Riau Timur kita ada 12 desa, 1 kelurahan. Dan dari 12 desa kelurahan, Bapak Lurah dan Pak Lurahnya hampir semuanya ada. Tadi pagi ada. Tidak habis bekerja pun ada yang keluar sebentar. Jadi ingin saya langsung membacakan usulan musrembang untuk Kecamatan Riau Timur. Yang pertama, peningkatan ruas jalan kabupaten di Desa Woboledea. Dari kampungnya, dari yang lama dari boleh dan kurang ke Palu kan selaku ke yang sudah terdapat. Mudah-mudahan mungkin bisa disampaikan. Selanjutnya rehabilitasi posko dan fasilitas pendukungnya itu juga di Desa Woboledea. Selanjutnya pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Wolosambi. Selanjutnya pembangunan rumah tidak layak huni juga di Kelurahan Motineso. Selanjutnya penambahan ruang kelas PAUD SD di Desa Bukanaragu. Selanjutnya rehabilitasi ruang kelas SD di Desa Fatamari. Selanjutnya rehabilitasi ruang kelas SD di Desa Wolosambi. Rehabilitasi ruang kelas SD di Desa Woloaro. Rehabilitasi gedung ruang guru PAUD di Desa Woloaro. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD di Desa Ranggatalo. Selanjutnya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah di SD Impres Ranggatalo. Pembangunan perpustakaan sekolah SD di Desa Woloaro. Penyediaan tembok penahan tanah TPT di Kelurahan Motineso. Pembangunan tembok penahan abrasi di Desa Fatamari. Pembangunan jembatan di Desa Fatamari. Pembangunan jembatan di Desa Woboledea.
pembangunan jembatan di Desa Wolosambi, pengadaan lampu penerangan jalan di Kelurahan Wonorejo, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani di Desa Tanah Laku, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SD Desa Wolosambi, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah dasar di Desa Liabuke, dan yang terakhir pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah dasar di Desa Liabuke. Jadi ada 23 usulan yang ada di Kecamatan Liau Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Wakil. Hormat Bapak Thomas Aquino Bata Dasi Moda Esa sambil hafal dari fraksi Partai Nasdem. Mari aplaus untuk beliau. Yang saya hormati Pak Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pak Martin. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang hadir atau yang mewakili, Pak Camat Liau Timur, Pak Sekretaris Bapeda dan seluruh jajaran Bapeda yang sudah dari kemarin hadir di sini. Mari aplaus dulu untuk mereka. Yang saya hormati forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, maupun unsur terkaitnya yang ada di sini, bapak-bapak desa, lurah, ame-ame moslaki, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruh karyawan Kecamatan Liau Timur yang saya banggakan, singkatnya kita semua yang hadir di forum Musrenbang tingkat Kecamatan Liau Timur yang saya hormati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Semua salam kebangsaan kita bungkus. Pasti sudah capek ya? Sudah capek kan? Ya. Kami mohon maaf karena baru tiba hampir jam 1 atau jam 2 tadi. Karena kami berproses di Kecamatan Dori, dan ini berarti kita mengabaikan keberadaan kegiatan ini di kecamatan ini. Kami sudah mengarahkan Pak PNT Kepala Bapeda dan Sekretaris serta seluruh kepala bidang di Bapeda bahwa Musrenbang kali ini harus dilakukan dengan metode yang agak beda. Jangan hanya 1 hari, harusnya 2 hari. Dan ini sudah dijalankan dengan baik. Demati ya? Demati ya. Jadi karena seluruh rangkaian inti sudah berproses dari kemarin. Lejehinana istilahnya kita hanya pesta saja. Jadi olah kemagi yang hal-hal yang inti sudah dibicarakan. Ya. Untuk itu terima kasih banyak untuk semuanya yang telah menyiapkan dengan baik. Beberapa hal ingin saya tekankan kembali, apa yang sudah diusulkan di forum ini. Dari 23 usulan itu bukan berarti hanya ada 23 usulan ya. Dari Kecamatan Watuneso ada usulan, ada cukup banyak, hanya terakomodir di pagu indikatif SIPDK ini atau pagu indikatif pagu indikatif ini. Untuk Kecamatan Watuneso berapa pagu indikatifnya? 2,6 ya. Mari kita aplaus dulu untuk, jadi usulan itu ada 2,6 miliar yang nanti akan masuk di Watuneso. Jadi Musrenbang ini masih lama hanya forum biasa saja atau kita gara-gara tapi ini metode ini yang kita coba robah. Jadi kita sudah hitung per kecamatan itu kira-kira APBD mengalokasikan berapa, apa ukurannya. Yang pertama luas wilayah,
yang kedua jumlah penduduk, yang ketiga tingkat kemiskinan, yang keempat indeks kesulitan geografis, yang kelima indeks kesulitan transportasi. Dengan tahu kecamatan Demak tidak gampang, tidak susah, yang mau meret jalan lempang, tapi masuk sudah ke Borolele, masuk ke apalagi Poros Tengah kan sudah berbeda. Nah, tadi di Kecamatan Dori setelah dihitung-hitung pagu indikatifnya hanya 1,5 M, tapi Riau Timur 2,6, memang wilayahnya lebih luas, betul ke tidak? Betul ya. Nah, oleh karena itu Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Thomas, dan unsur pemerintah, Bapeda, keuangan, ada orang keuangan kan datang kemarin ya. Nah, tugas kalian jaga ini, jaga yang sudah kita rencanakan ini untuk diwujudkan. Jelas selama gara-gara yang memenangi Pak, benar ke tidak? Ya, jaga ini, termasuk Bapak Thomas kita titip untuk jaga itu. Jadi Bapak Thomas Akuindo sudah benar yang Bapak bacakan. Hakikat dari pokir itu. Pokir itu harus masuk sekarang ini. Jadi Bapak Thomas di 23 usulan itu juga menjadi pokirnya Bapak Thomas sebagai anggota dewan dari notabene dari Kecamatan Riau Timur, dari Dapil 4. Nah, tapi kami juga titip juga Bapak Thomas juga untuk yang di Kecamatan Dori juga nanti ya, kami akan kasih datanya ya. Teman-teman Bapeda kasihkan ke semua anggota dewan apa saja yang sudah diusulkan di kecamatannya. Jadi bahwa nanti seperti apa kita berjuang sama-sama dan tidak boleh ada pengingkaran. Kalau pengingkaran tidak bagus kalau pengingkaran. Karena apa? Karena Pak Bupati juga orang Watuneso, masih ada turunan dari Watuneso. Iya dong? Kan beda ada yang wakil bupati, nah yang terminal timur. Tapi aku sebagai wakil aku Gare Watuneso dengan semangat seperti ini, berarti wakil bupati juga menjadi bagian dari Watuneso. Betul kan tidak? Kenapa demikian? Karena yang duduk di depan saya ini saya ada gini ya, yang baju kaos yang apa nih, maksud laki ini, bukan orang lain, ya bukan orang lain. Jadi karena adik aku dan bagaimana hubungannya ya tanya kepada beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Musrenbang kali ini kita tidak hanya bicarakan yang APBD saja, ya, APBD saja, tapi ada muatan yang program strategis nasional yang nanti juga harus dijabarkan oleh Bapak Camat. Ya. Apa saja program strategis nasional itu? Yang pertama MBG. Pertanyaannya adalah yang di sini sudah berapa SPPG yang di Timur? SPPG yang 3T yang sudah beroperasi berapa? Belum ada. Selama akhirnya ini lamanya bukan bahasa Indonesia tapi lama bahasa Indonesia, bahasa Riau. Cepat urusnya. Oke, kalau presiden dengar ini kita baru rencana 12 juga, dan lama kita spot jam. Cepat berurusan dengan Ibu Mensi sebagai koordinator. Hal yang mana masalah apa yang harus kita selesaikan? Ya, secepat mungkin. Ya. Ada banyak program-program strategis nasional, tidak hanya MBG, tapi juga Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian BUMDes, kemudian swasembada pangan yang harus segera kita wujudkan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian, saya izin berdiri Pak Camat, ada beberapa yang ingin saya singgung. Tidak, aku Gare hanya
menambahkan apa yang kami diarahkan oleh Bapak Presiden waktu rapat kerja nasional 2 hari yang lalu di Sentul, di Bogor. Jadi makanan bergizi gratis ini titipan beliau yang untuk tahun anggaran 2026 ini menyedot anggaran terbesar. Ada 200 lebih triliun, lebih besar dari anggaran kesehatan, pendidikan, keamanan maupun lain-lainnya. Jadi benar-benar beliau ini serius dengan program ini, makan bergizi gratis. Nah, kalau nanti di Riau Timur kita tidak cepat, itu berarti wilayah lain di Indonesia bisa ambil porsinya Riau Timur. Oleh karena itu, Bapak Camat secara koordinasi cepat untuk MBG yang spesifikasinya 3T, terluar, terdalam, apalagi terpencar apa ya, sekolah bimbingan ya. Dan sekarang ini MBG tidak hanya ada anak sekolah, tapi ibu hamil, juga orang tua yang lansia. Dan besok-besok juga bapak ibu guru juga dapat juga daripada anu okai ibu guru lalu mantap bapak guru di lama kilewe kenapa? Ya, harus sama-sama supaya. Nah ini konsepnya Pak Presiden. Ini makanan bergizi gratis, kemudian swasembada pangan, sampai kondisi terakhir swasembada pangan secara nasional kita sudah swasembada pangan. Kita punya cadangan pangan yang terbesar di Asia Tenggara sekarang ini. Ya, jadi raskin segala macam itu program itu tetap jalan. Saya tahu itu pemerintah tetap berkomitmen begitu. Kemudian swasembada energi, hilirisasi industri. Nah, karena beliau ini mantan tentara dan nomor yang kelima ini juga menjadi perhatian. Ya. Kenapa demikian? Beliau rencanakan juga akan dibangun batalion-batalion yang juga mendukung ya program-program termasuk program pertanian. Jadi supaya lebih cepat pertanian, peternakan supaya lebih cepat. Nah ini program strategis nasional ini ada seperti yang kita lihat, termasuk juga tadi saya dengar ada usulan untuk rumah tidak layak huni. Secara nasional tahun ini ada 3 juta unit rumah. Nah, tadi saya sudah bilang Kadis Perumahan Pak Eman Teguh segera buat proposal untuk kita kirim ke Jakarta. Kenapa demikian? Ada banyak wilayah di NTT, contoh Sumba Tengah, saya kebetulan duduk sebelahnya Pak Bupati Sumba Tengah. Beliau tahun ini dapat 600 unit. Nah, kita kalau tidak pergi atau tidak cepat ajukan proposal agak susah, karena ini orang rebutan. Di 3 juta unit rumah kan Indonesia ini 287 juta. Kalau 10%-nya miskin atau rumah tidak layak huninya, nanti orang lain ambil, kita tidak ada. Jadi cepat. Oleh karena itu yang kita bahas hari ini Musrenbang RKPD dari yang dana APBD, tapi juga dan sumber dana lain, salah satunya ini yang APBN ini. Kemudian ketahanan pangan ini wujudnya sudah ada ya. Jadi Kadis Pertanian itu kita dapat bantuan banyak, Alsintan alat dan mesin pertanian kemarin, juga bantuan-bantuan lainnya termasuk juga pupuk, benih maupun lain-lain. Ini yang harus segera. Jadi Bapak Camat Riau Timur juga cek ke OPD, pergi ke OPD supaya pastikan yang yang program ketahanan pangan khususnya swasembada itu untuk Riau Timur itu apa? Ya walaupun di sini kita ada BPP, ya BPP ada mana? Oh ya saya lupa. Oh ya yang ke atasnya. Coba ditanyakan apa yang di Riau Timur dapat apa dari itu supaya
Oh kita garena, jangan mengulangi kan? Kita mau yang real, apa kira-kira yang untuk wilayah kita apa? Kemudian kesehatan untuk semua, khususnya di kesehatan itu teman-teman sudah jabarkan. Mana kepala puskesmas? Coba berdiri. Ya, program pemeriksaan kesehatan gratis sudah berapa persen di sini di Riau Timur? Berapa? Berarti kau mengantuk. Yang tempat lain orang sudah 80%, sudah berapa persen? Berapa ribu? 4.000 lebih. Masyarakat berapa? Masyarakat Riau Timur berapa? Ya? 8.000 lebih. Ya lebih aktif lagi ya, lebih aktif turun ya. Jangan tunggu di puskesmas, karena orang yang di Borolele kan turun di sini kan jauh. Kalian yang turun, kapan waktunya? Bisa setelah misa, ya. Bisa setelah misa kan. Jadi jangan kamu pikir jadi perawat, jadi apa, hanya kerja di jam kantor. Tidak. Malam bisa, demi abewalo sawela ke rumah, kamu bisa dapat. Kan bisa periksa malam. Saya kira di Riau Timur listrik sudah masuk semua ya. Nah, periksa juga malam. Kalau siang kamu tidak bisa karena orang kurang, datang malam. Begitu ya? 2 minggu dari sekarang nanti saya suruh orang turun pantau. Ya, kepala puskesmas. Ya. Jadi pantau kau udah kema berarti ya kau mau selamat tinggal ya. Ya. Ya, sekali-sekali ya kita mesti ada pakai gaya TNI Polri juga. Jadi yang ini pantau juga ya, MBG pantau juga ya nanti. Kemudian akses pendidikan, kita sudah rehab banyak sekolah SD, SMP, SMA, tapi kita akan terus, program ini jalan terus. Kita akan pastikan, dan Bapak Presiden pesan nanti. Saya kira sekarang sudah ada di zamannya yang lalu alat yang dipasang di kelas-kelas yang kita pakai, memang kita pakai pulsa internet, tapi guru bisa mengajar dari Jakarta, mengajar matematika bisa dari Jakarta, mengajar matematika bisa dari Kupang, guru bagus dari ND bisa mengajar dari Jalan Soekarno, ya Pak Kepala, ya coba direncanakan, dan mudah-mudahan sinyal kita jangan jelek. Nanti analog udah baru apa dia acak-acak. Mudah-mudahan akan baik-baik. Ini sekolah rakyat kita tahun ini kemungkinan 1 karena itu ada di Kecamatan Bowaria. Memang kita butuh tanah cukup besar, Bapak Desa, dan bila informasi kita punya tanah cukup, kenapa tidak di Wonosobo juga atau di wilayah Riau Timur juga? Supaya banyak anak-anak dari tempat lain bisa datang belajar, semua kita bisa ramai. Karena sekolah rakyat itu Bapak Presiden punya konsep sekolah tanpa bayar, pakaian seragam dikasih, makan anak-anak itu dikasih, seperti seminari itu. Hanya bedanya seminari biayanya dari orang tua murid, orang tua seminari. Tapi kalau sekolah rakyat biayanya dari presiden semua, kan begitu. Nah, beliau akan senang sekali kalau kita di kecamatan kita itu ada sekolah rakyat, gitu ya. Misalnya 1 di mana ya, di Riau Timur kan boleh. Kemudian yang berikut, kita perlu percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pak Kadis koperasi sudah berapa kita? Ini sudah bagus, sudah baru semua. Ya. Di Kecamatan Riau Timur sudah berbadan semua. Sudah berbadan hukum semua. Bangunnya kapan? Bangunnya sementara Kecamatan Riau Timur belum ada usulan lahan yang pembangunan. Belum ada. Cepat, Bapak Desa, mana Bapak Desa? Angkat tangan Bapak Desa semua. Masalahnya apa Bapak Desa? Duit Bapak Desa. Tanah ilolat tuh. Masalah tanah yang ada cuma yang pembicaraan dari syaratnya begitu kali. Apa syaratnya Bapak? Baiklah, terima kasih Pak Wakil Bupati. Ya. Untuk kami dari Hamba Tua
pada saat awal kami pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, kami sudah sekaligus dengan lahannya. Lahannya kami sudah siap. Yang terakhir kemarin dari Koramil Bolobaru sudah datang periksa, dan ternyata karena tidak memenuhi syarat, akhirnya kami pindah dari lokasi. Dan sekarang kami sudah siap lokasinya, Pak, bagi Bupati. Terima kasih. Baik, mari aplaus dulu untuk Bapak Desa. Bapak Desa yang lainnya, coba cari cepat Pak Bapak Desa. Nanti kalau begitu bantuannya dan tidak datang, terus kita lagi siap merabainya. Nanti akan lari ke orang lain punya wilayah. Ya, saya kira ini perlu. Ada catatan Bapak Desa, jangan buat yang di depan SD. Ada di Sumba itu saya punya teman Pak, salah satu kepala daerah bilang, kami mau bikin di mana lagi, kiri kanan ada sawah semua. Akhirnya bangun sebelahnya SD, koperasi tutup SD. Kenapa? Maksudnya halamannya. Jangan. Cari di lokasi yang benar-benar agak ramai, kan ini kan mau ekonomi nih. Kalau taruh di pinggir kan siapa yang mau belanja? Kan dia gerai-gerainya kan harus ada di Trans ya, di jalan Trans. Terus slide. Nah ini pilar pembangunan ya, kita lihat sudah di kiri kanan ya. Ini TNI Polri ini benar-benar tidak pakai lama. Kalau kita gerak lambat ya mereka punya usulan duluan. Karena apapun masalah yang datang, TNI Polri di depan. Sekarang ini mau bencana, mau kapal pesawat jatuh, mau kapal tenggelam. Ya. Kalau kita sipil telat-telat, artinya misalnya pengembangan jaringan penerangan jalan misalnya. Kalau kita berhubungan bikinnya lambat-lambat ya lama-lama TNI Polri bisa ambil alih karena kita gerak lambat. Jadi harus cepat. Slide. Nah ini program Bapak Gubernur kita khusus Kabupaten Ende. Bapak Gubernur bantu ini tidak berhenti-berhenti. Jalan dari Mologai ke Detukeli, jalan dari Ndona ke Sokoria, perbatasan Kurulimbu. Kemudian nanti akan dikerjakan juga jalan yang terkikis air di Kali Loworea yang di atas itu. Ya, dan program-program lainnya yang sudah diturunkan oleh Bapak Gubernur, dan kebetulan Bapak Gubernur orang kita, ya, kita harus gunakan peluang ini. Ya, sedekah-sedekah nanti kalau beliau turun ke lokasi kita, Bapak Desa jangan pergi ke lain tempat. Contoh, hanya lo bola kaki SD di Dodo, Gubernur main. Gubernur datang, untungnya apa? Untungnya orang kecamatan Detukeli, jalan dari Mologai ke Detukeli yang jalannya setengah mati, langsung jadi. Sekarang sudah unik semua. Jadi kalau bapak mau ke Maurole tidak perlu jauh-jauh, dari Lembang lewat Detukeli, kecepatan 80 semua dia lari motor. Hati-hati, jaga lemoban. Nah, ini banyak sekali program Bapak Gubernur punya, termasuk juga program peningkatan ekonomi rakyat dan UMKM itu menjadi prioritas lain. Nah, ini kita sudah susun 12 program untuk menjawab bagaimana kita lakukan prioritas-prioritas. Ya. Jadi mulai dari program Ende Cemerlang, fokus di akses pelayanan dasar, Ende Sehat, di pemerataan layanan dasar infrastruktur kesehatan, Ende Unggul, pembangunan fisik pendidikan dan kapasitas SDM. Bapak Dewan, Bapak Thomas juga pegang ini. Pertanyaannya tinggal nanti kita mau taruh di mana di kita punya wilayah. Tinggal lihat prioritasnya ada di sini. Bapak Beda sudah susun ini. Nanti kita tidak keluar dari ini. Contoh misalnya
misalnya ente membangun ya pemenuhan akses dasar jalan jembatan. Tadi saya dengar dari adik saya Bapak Rindu, dia menyampaikan bahwa ada kami untuk dari mana ke mana tadi itu ya jalan tadi. Ya jembatan apa? Jembatan gantung. Ya. Nanti masuk juga. Sudah didiskusikan. Sudah masuk ya? Sudah didiskusikan tadi. Sudah didiskusikan. Ya Pak Rindu ya. Desa apa Adi? Ya. Kantong produksi. Kantong produksi. Ya harus apa? Bahaya dari Bupati Nomor Bupati waktu Masoina. Ini sudah masuk rumah ada ini bahaya kembali minta. Jadi ini dikawal ya, yang ini tadi. Ya Pak Rindu juga kawal ya. Tolong kawal juga supaya demi kami kalau ingatkan supaya ini harus masuk di usulan yang sekarang. Ini semua program-program kita ada 12 program. Ya, 1, 2, 3, 4, ada 12 program yang ini kita harus jabarkan. Slide. Nah ini kegiatan unggulannya, kegiatan unggulan pemerintah daerah tahun 2027. Ada gedung serbaguna yang akan kita bangun. Sebelahnya Inepare, yang dulunya Inepare. Waterboom ini ori-oriona. Jadi dia mandi sebelahnya dermaga Ende, dia bisa lihat di pantai sana sambil. Jadi kita bangun yang nanti juga menghasilkan uang, karena APBD kita tidak besar. Jadi kita juga bangun sesuatu yang nanti untuk dapat PAD. Bukan berarti kita melupakan wilayah-wilayah lain. Wilayah lain tetap yang wilayah sekarang dirasakan yang Ende Selatan itu di wilayah Nilang, Loroga, apa semua. Tadi kami terbang di atas pesawat, juga lihat ke kanan begini, toleh ke kanan ini, no olah langsung slow-slowan, tapi birina jangan lagi omong. Dia punya kemiringan. Nah kalau kita mau bangun jalan hotning seperti Batu Nesong Mereng, kira-kira berapa triliun? Nah kita pikirkan metodenya apa kira-kira supaya saudara kita dari sana bisa sampai ke Ende. Saya tadi bercanda dengan teman-teman, paling pas itu kereta gantung. Kiler wagai Taman Mini nih. Di Taman Mini banyak orang Wateneso ini ada di sana nih di Jakarta Timur. Dan namanya buah mesu itu isinya Wateneso semua. Itu kan kalau hanya kita bawa pisang, bawa jagung, bawa ubi dari kampung ke Ende misalnya, kasih naik di kereta gantung dengan manusia satu kali 4-5 orang. Jadi kereta gantung punya jalan dengan muatan, tapi muat jangan banyak-banyak, lama-lama jatuh di sepanjang listrik, aliran listrik jalan ya manusia juga jalan juga tetap sampai. Nah, teknologinya kita pelajari dulu, tapi mimpi itu saya kira bisa nanti. Ketimbang kita pakai mobil, jalan kita ini bukan main-main di jurang. Kalau remblong lebih baik kereta gantung. Walaupun jalannya bagus, tapi kondisinya miring betul. Bapak mama lagi lihat dari atas. Ya ada banyak juga yang sudah lihat. Tadi saya ada Pak Thomas sudah tadi di atas pesawat. Lihat ke kanan, aduh, mau olah kita repoi. Mau bagaimana miring begini? Dan bukan miringnya hanya begini, tapi begini. Terjal. Berapa uang kira-kira kalau kita bangun itu? Idealnya itu sampai Ngalupolo Reka ya, bisa mulai maju ke sana ini sudah setengah mati sudah. Manusia juga tidak terlalu banyak juga. Baik, Waterboom kita juga rencanakan untuk bangun hotel milik Pemda. Tempat pengolahan sampah kita sudah mulai tahun ini.
perluasan pembebasan lahan bandara, pembangunan pusat olahraga, sport center, kolam renang, kemudian kawasan perdagangan yang sebentar lagi yang di ND itu yang sekarang pertokoannya dipakai dana APBN, nanti kita buat kawasan perdagangan yang diatur baik-baik, sekolah rakyat, perguruan tinggi, kita hidupkan kembali akademi komunitas, budidaya ikan dan ternak. Ini kita lihat, kita pilih lokasinya. Kalau di Batu Deso di selatan ini ada tidak terlalu gelombang besar ya? Ada teluk-teluk yang masuk kan? Yang ini jalan ini ke bawah ini apa namanya? Biru ya? Lelu. Nah, coba kita lihat. Tuh, budidaya ikan, pengolahan daging, komoditi, perumahan, wisata pantai, dan juga pembangunan perumahan untuk ASN. Baik, Mama ini kolaborasi program-program strategis nasional, operasi Desa Merah Putih, BUMDes, MBG, dan kita harapkan ada suplai bahan pangan, beras, telur, jangan dari luar, sayur, protein, ayam, kita pelihara sendiri di desa dan jual kembali ke apa namanya SPPG, ya, program MPG. Nah ini pelayanan publik, kita harapkan nanti sudah pakai digital semua slide. Nah ini tema kita hari ini ada kualitas SDM, ekonomi, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan. Nah kita harapkan di ujungnya ini pelayanan publik bisa lebih baik, lebih murah, lebih cepat, ya, lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan pada akhirnya cita-cita kita untuk Endelio Nage Sarepawe bisa terbaik. Nah ini yang kita sudah kerjakan, Bapak Mama, saya tidak bisa baca. Ini data dari Bapeda lengkap sekali. Contoh misalnya kita sudah lakukan pembangunan di 187 paket pekerjaan pemeliharaan peningkatan SD SMP yang sudah kita lakukan di tahun 2025. Kemudian di bidang apa namanya budaya, ini sudah banyak sekali event-event yang kita sudah buat yang lalu di tahun 2025 kemarin. Selain di bidang kesehatan, kita sudah tingkatkan pelayanan puskesmas, pengadaan ambulans, rehabilitasi pustu, dukungan ke SPPG, dan program MPG dari kesehatan. Ya, saya kira sudah banyak kita lakukan. Selain ini apa namanya di bidang sosial ekonomi, kita juga sudah adakan videotron di Eden, ya, hal yang sepele tapi sudah ada manfaatnya. Waktu cari memorial card, mau masuk ke stadion tidak bisa, doi walatu ya, nonton sudah di videotron, lebih bagus lagi. Siapa pemainnya, siapa yang kasih gol, lebih jelas orang nonton videotron daripada yang di stadion, karena stadion terlalu kecil. Ini BUMDes koperasi, pasar kita tertibkan demi MPAME ini ke Bologona. Ya kita senang hari ini jalan di Bologona sudah tidak macet lagi, ini pasar ikan di depan. Kita sudah buat, ya, bangun pasar sudah lebih baik, yang penjual sudah masuk ke dalam sehingga kita sudah tidak terhambat. Betul kah Pak Kasatpol PP? Ya, tinggal tanggal 9 nih beliau mau usul pakai loader apa gitu. Di gedung Semea. Selain ini yang apa namanya masih kegiatan ekonomi, perbaikan lahan pemeliharaan sapi di Wolofeo, pemberian penyediaan traktor, pompa air, kemudian juga gedung Dekranasda, dan juga bantuan-bantuan yang kita sudah berikan
Saya tidak tahu di kecamatan Batu Neso dapat tidak yang perahu yang 2 JT apa? Pak Asisten. Jangan lupa di Batu Neso. Ini pada orang berhenti di Tori, bahaya juga nih. Ya, kali berikutnya jangan lupa di nelayan yang di Lelu sini. Pas. Ya. Nanti yang di nelayan yang di sini nanti kamu berhenti di Tori sini bagaimana? Sini juga. Baik. Ini yang dan rehabilitasi laboratorium, banyak program yang kita sudah buat. Selain peningkatan dan perbaikan pasar Wolobona, Bongawani dan pasar Kutulando, dan kita juga nanti berangsur-angsur kita juga perbaiki pasar-pasar yang ada di kecamatan supaya lebih representatif, lebih baik. Ya, peningkatan jalan Kuku Rakose, jembatan ITK, jalan Tenda Bogi, dan ya kita coba nanti untuk wilayah ya, Jawa Timur. Baik. Rumah layak huni, ya coba kita tahun ini kita masih prioritas untuk 80 rumah di kota, ya tidak juga tertutup kemungkinan di kecamatan-kecamatan yang di luar kota. Bapak Desa tinggal siapkan data-datanya. Ya. Ada teman-teman dari staf di Dinas Perumahan mana? Ya, Bapak Desa ada berapa? Yang rumah tidak layak huni ada berapa? Ada datanya? Terima mic, pakai mic, Pak. Tidak ada. Halo, kamu 10. Ya, yang penting by name by address, nama, alamat di mana, Pak Desa Supeo. Dan lima lengkap kami Pak Ale Romo. Data Miromo di Waro salah. Makanya ya data dari Bapak Desa apa lebih valid ya. Baik. Bapak Ibu, kita senang 2-3 hari yang lalu kita dapat data dari BPS. ND ini indikator indeks pembangunan manusia yang diukur dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai kita sudah 69, berapa? Ya? 72. Kita sudah 72. Kita urutan ketiga setelah urutan kedua setelah Kota Kupang. Ya, mari aplaus dulu. Dapat segi baik. Harus real kan, kerja itu harus berukur real. Walaupun ini kan hasil kerja juga yang pendahulu kita tidak menihilkan itu. Aneh, saya sendiri ini rasanya bangga. 2 minggu lalu bulan lalu ya, waktu kapal Dharma Rucita Sandar kembali ke Indere, malam-malam itu lihat ke laut dari rumah jabatan wakil ini. Kita ini bukan ada di Indere, ada di Tanjung Priok. Benar ini kapal begitu besarnya ada di ya. Lihat dari lapangan Persia, lapangan Pancasila dengan kapal Dharma Rucita ini. Ya, kita bangga juga lah. Ini kita mesti aplaus nih untuk pendahulu kita yang dulu-dulu. Semua, Edon, semua. Jadi jangan kita pemerintah yang baru kita ya masing-masing punya peran. Jadi kalau tidak dibuat dari yang dulu ya, bagaimana kita bisa rasakan sekarang? Kita tinggal perbaiki, tambah, siapkan lagi sarana, lengkapi. Nah itu prinsipnya kan begitu. Slide. Ya,
Itu saja Bapak Ibu dari paparan kita. Mana pagu indikatif per kecamatan, coba ditayangkan supaya Bapak Ibu bisa lihat perbandingan Kecamatan Liau Timur dengan kecamatan lainnya. Coba Pak Patris, coba slide-nya ada tidak? Ada ya? Coba cari. Nah, kita di Liau Timur itu 2, berapa tadi? 2,6. Nah, itu di luar dari sumber pendanaan lainnya, dari APBD provinsi, dari APBN, dari CSR, dari bank NTT, dari perusahaan-perusahaan yang punya hati ke kita. Juga tadi saya dengar tadi ada usulan lampu jalan. Lampu jalan kita akan koordinasikan dengan orang pusat. Ada program Bapak Presiden juga untuk penerangan jalan yang menggunakan solar cell. Ya kita semuanya no olah kita nampak wedema, hanya kan kita saja yang tidak tahu. Repot kita cari listrik ini PLN ini, padahal kita matahari Tuhan Allah kasih ini tidak berhenti. Hanya kadang-kadang dia mendung kalau di bulan itu. Kan begitu. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Pak Bupati, ya kami harus berkomitmen karena kami sudah dipilih, termasuk dari Kecamatan Liau Timur ini, kami bisa duduk karena masyarakat wilayah Liau Timur. Menjadi tanggung jawab kami untuk memperhatikan wilayah ini sesuai dengan usulan Bapak Ibu sekalian, dan nanti Pak Camat kalau ke ente ya jangan hanya pulang ke rumah, kan mesti mampir di Pak Bupati punya ruangan, mampir di Wakil Bupati punya ruangan, kita gareng-gareng, termasuk Bapak Kepala Desa. Nanti hanya saya ada cerita yang agak waktu saudara saya datang ke Rujak, aku roke. Saya roke karena pulang terlalu lelah, Pol PP juga begitu keras. Jadi bukan gak kasih bangun, mereka bilang kan takut Pak. Dia tahu ya saudara saya pulang. Waktu mulai dia orang tidur kan tidak mungkin. Minta maaf semua yang kemarin ke Rujak 2, tapi ke Rujak 1 Pak Bupati Latu tuh. Ini repot. Mesti ulang walau. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati.